Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah? Alhamdulillah, jumpa kembali bertemu lagi dengan saya Sidki dalam channel Latansa. Pada video kali ini insya Allah kita akan sama-sama latihan bagaimana sih cara pengucapan huruf hijaiyah yang baik. Nah, insya Allah di video ini kita latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Jadi insya Allah kalau kalian sudah bisa menggunakan hukum-hukum tajwid diterapkan dalam jabaran latihan huruf ini, insya Allah dalam menerapkan kepada Al-Quran akan lebih mudah. Jadi ini hanya sebagai bahan latihan saja. Bahan latihan juga perlu kita hafal karena di sini ada hukum-hukum tajwid, ada tanwin bertemu dengan hurufnya, kemudian ada madnya, ya terkhusus sini mad tobi paling banyak ya. Kemudian ada sifat-sifatnya, sifat misalkan kayak qalqalah dan lain sebagainya ya. Harus diterapkan pada latihan ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru gabung, yang baru bertemu dengan konten ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Kita lanjut lagi. Yang pertama ada huruf hamzah. Ya, ini huruf hamzah, bukan huruf alif ya. Huruf alif ini. Huruf alif itu nggak dibaca, tapi huruf alif itu hanya digunakan untuk menambah kadar panjang satu huruf. Jadi yang dibaca itu huruf hamzahnya. A gitu ya. A, I, U, A, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Nah, di sini kenapa kok saya panjangin sebanyak 4 harokat ya? Padahal di sini nggak ada tanda benderanya. Nah, jadi jawabannya adalah karena di sini ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Kaidahnya setiap huruf mad bertemu dengan huruf hamzah maka harus dipanjangkan kadarnya antara 4, 5 sampai 6 harokat. Di sini saya memilih 4 harokat saja biar lebih mempermudah. Ya, kita ulangi lagi. A, I, U, A, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Huruf berikutnya huruf Ba. Kita perhatikan huruf ba ini punya sifat qalqalah ya. Ketika dia sukun ada sifat qalqalah. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia mempunyai hukum iqlab ya, yaitu vokal an-nya dibalik atau diganti dengan huruf mim dengan vokal am ya. Baik, coba disimak. Babi bu ab Bubam bani babna minal mubani mabibam bani ba. Huruf berikutnya huruf ta. Ya, ta dia punya sifat hamas ya. Di sini saya akan jelaskan sifat-sifat atau hukum-hukum yang paling menonjol di huruf tersebut ya. Nah, ta ini sifat yang menonjol adalah sifat hamasnya. At ya. Ketika dia sukun maka keluarin nafasnya sedikit sisa. Bukan jadi qalqalah ya, jangan at tapi harus at gitu ya. Tati tu at tu tan tani tat na minal mutni mati tan tani ta. Tanwin bertemu dengan ta maka dia ikhfa. Tu tan tani tat na tu tani tani. Huruf berikutnya huruf tha ya. Huruf tha tanwin bertemu dengan huruf tha masih sama ikhfa ya, harus didengung dan juga disamarin. Tha thi thu ath Thusan thani thasna minal musni mathisan thani tha. Ulangi lagi. Thasi thu'ath Thusan thani thasna minal musni mathisan thani tha. Huruf berikutnya huruf jim ya. Huruf jim ini nggak boleh keluar nafas ya, nggak boleh ja gitu, nggak boleh. Karena teman-teman saya yang orang Jawa itu banyak seperti itu. Ja, ji, ju.
Nah, nggak boleh ya. Jadi huruf jim ini suaranya kering tanpa adanya nafas, ya, tanpa adanya desis atau udara yang keluar. Ya, jadi hurufnya harus kering ya. Kita ulangi. Jajiju aje. Aje. Nah, huruf jim juga punya sifat yang spesial yaitu sifat qalqalah ya. Tanwin bertemu dengan jim maka dia masih ikhfa ya. Jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. Saya ulangi lagi. Jajiju aje. Jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. Huruf berikutnya ada huruf H ya, suaranya ngalir H gitu ya. Ha hi hu ah hu han hani hahna. Nah, tanwin bertemu dengan H maka dia punya hukum izhar halqi ya, jelas. Suara an-nya jelas tanpa ada dengung ya, tanpa ada dengung dan juga nggak boleh disamarin. Hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Kemudian berikutnya ada huruf kha. Huruf kha makhrajnya ada di atas huruf H. Kalau H tengah tenggorokan, kalau kha di atasnya ya. Kha khi khu akh khu khan khani. Tanwin bertemu dengan kha maka dia masih sama seperti tanwin bertemu dengan H. Huruf tenggorokan, tanwin ketika bertemu dengan huruf tenggorokan maka dia izhar ya, dibaca jelas tanwinnya tanpa ada dengung, tanpa ada samar gitu ya. Khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. Huruf dal. Da ya, suaranya tipis, nggak boleh da, harus da tipis ya. Dan tidak ada udara yang keluar, bukan da tapi da. Kemudian dia juga punya sifat qalqalah ya, terpantulnya suara ketika dia berhenti, ketika dia sukun. Dadi du ade. Du dan dani dadena. Tanwin bertemu dengan huruf dal maka dia ikhfa. Du dan dani dadena minal mudani madidan danida. Huruf berikutnya huruf zal. Huruf zal. Kalau tadi huruf da nggak boleh ada udara yang keluar, tapi kalau huruf za boleh. Ada dia punya sifat hamsnya. Za ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf zal sama masih ikhfa juga ya. Masih ikhfa. Huruf ikhfa ini yang paling banyak. Hukum ikhfa itu hurufnya banyak sekali ya. Selain iqlab, selain idgham dan selain idhar itu ikhfa semuanya. Zazi zu az, nggak boleh az. Nah, nggak ada sifat qalqalahnya dia, jadi nggak boleh dipantulin, harus az, ngalir suaranya. Lu zani zazna minal muzni mazizan zani za. Kemudian huruf ra. Ra itu bisa tebal, bisa tipis. Kapan tebal? Ketika fathah dan dhammah. Kapan tipis? Yaitu ketika dia kasrah. Ra, ri, ra, ri, ra, ri gitu ya. Ra, ri, ru, ar. Ra, ri, ru, ar. Ru, rar, rani, rarna. Tanwin bertemu dengan ra. Idgham bila gunnah. Suaranya dilebur, suara an di tanwin ini dilebur ke huruf ro, tapi nggak pakai gunnah. Ya, nggak pakai gunnah dia, langsung. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Huruf berikutnya huruf zai.
Ya, huruf zai ini makhrajnya ujung lidah. Ya, ujung lidah kita tempelin di gigi seri bagian bawah. Ya, gigi seri dalam bagian bawah. Za. Kemudian ada sifat namanya hamas atau udara yang keluar seperti huruf za tadi ya. Tapi ini hamasnya lebih besar. Za. 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 Za ya. Za, zi, zu, az. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Tanwin bertemu dengan huruf zai masih ikhfa juga. Zu, zan, zani, zazna. Jangan dibaca zu, zan, zani. Nggak boleh. Zu, zan, zani, zazna. Baik, kita lanjut lagi. Huruf sin. Sa. Makhrajnya sama seperti huruf zai. Sa. Ujung lidah nempel di gigi seri dalam bagian bawah. Atau gigi seri bawah bagian dalam. Ya, sama saja. Kemudian tanwin bertemu dengan sin masih sama ikhfa ya. Hukumnya ikhfa jelas samar dan juga didengungkan. Sa, si, su, as. Su, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sani, sa. Huruf berikutnya huruf sya atau huruf shin ya. Huruf shin ini beda loh sama huruf sin ya. Jadi harus beda. Huruf shin ini makhrajnya sudah berbeda. Makhrajnya dia ada terletak pada bagian lidah bagian tengah yang bertemu dengan langit-langit. Shh, disertai dengan adanya sifat. Nah, ini sifat spesial yang punya cuman huruf shin. Apa itu? Nama sifatnya tafashi. Tafashi gitu ya. Tafashi itu berputarnya udara dalam rongga mulut kita. Jadi sebelum suara itu keluar, sebelum hurufnya keluar, maka ada udara dulu muter-muter. Nah, jadi kedengaran suara. Seperti itu ya. Sama masih tanwin bertemu dengan huruf shin masih berhukum ikhfa. Sha, shi, shu, ash. Shu, shan, shani, shashna. Minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat pencinta Al-Quran, yang semoga selalu dimuliakan Allah. Kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Akan saya bagi menjadi 2 part ya. Jadi ini video part pertama sampai huruf shin. Nanti video kelanjutannya sampai huruf terakhir dalam huruf hijaiyah, yaitu huruf ya. Yang salah akan kita bahas dengan cara yang serupa. Mudah-mudahan teman bisa mengikuti lagi ya. Teman-teman bisa mengikuti lagi video kami selanjutnya. Semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar. Apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah bosan dalam mempelajari membaca Al-Quran ya. Walaupun umur kita mungkin sudah tidak muda lagi, tapi harus kita pupuk semangat itu. Harus kita tetap semangat. Cari motivasi yang membuat kita semangat dalam membaca Al-Quran ya, untuk memperbaiki membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 ganjaran. Nah, jadi salah satu amalan yang paling mudah kita lakukan tapi pahalanya banyak ya ini, dengan membaca Al-Quran. Itu jadi motivasi diri kita agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih banyak pahala yang bisa kita raih karena kedekatan kita bersama Al-Quran. Kita cukupkan dulu, saya pamit undur diri, sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.